Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat dan selalu bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Dan pada kesempatan ini pembelajaran kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu mengenai sumber-sumber hukum Islam. Di mana pada pertemuan yang lalu sudah disampaikan bahwa tentang pengertian sumber hukum Islam, dan sumber hukum Islam itu terdiri dari tiga, yaitu Al-Quran, Al-Hadis atau As-Sunnah, dan Ijtihad. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu persatu tentang sumber hukum Islam tersebut. Yang pertama adalah Al-Quran. Namun sebelumnya, agar pembelajaran kita ini berjalan dengan baik dan lancar serta diberikan kemudahan di dalam mempelajari ilmu yang akan kita bahas ini, maka kita berdoa dulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan yang utama. Tentunya sumber-sumber hukum Islam yang lain apabila ada yang bertentangan dengan isi Al-Quran, maka yang harus dipakai adalah Al-Quran. Nah, apa itu Al-Quran? Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab melalui malaikat Jibril dan bersifat mutawatir yang bernilai ibadah bagi pembacanya. Itulah Al-Quran. Kalau firman Allah memang tidak semuanya turunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau yang diturunkan kepada Nabi yang lain berarti bukan Al-Quran. Mungkin bisa Taurat, mungkin bisa Zabur, bisa Injil, ataupun suhuf-suhuf yang lainnya. Tetapi kalau yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu berarti Al-Quran. Dan Al-Quran itu harus berbahasa Arab, ya. Kalau ada Al-Quran tidak berbahasa Arab, maka itu bukan Al-Quran. Oke. Selanjutnya, Al-Quran itu berisi apa saja sih? Secara garis besar, ya, isi kandungan Al-Quran itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah hukum-hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah keimanan. Iman kepada Allah, ya, rukun iman kepada malaikat, kepada kitab, dan seterusnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Kemudian yang kedua adalah hukum khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan akhlak. Kemudian yang ketiga adalah hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan syariat secara khusus, yaitu mencakup segala perbuatan para mukallaf, orang-orang yang sudah balik, yang sudah dewasa, yang sudah bisa membedakan baik dan buruk, itulah mukallaf. Kemudian kedudukan Al-Quran itu apa? Tadi sudah disebutkan, karena Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka tentunya kedudukannya adalah sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan yang utama. Sedangkan yang kedua sebagai penegas di bidang akidah dan ibadah. Yang ketiga sebagai obat penyakit rohani, penyakit. Nah, kalau jiwa maksudnya bisa mendatangkan ketenangan, ketentraman, ya. Kemudian sebagai pedoman hidup setiap mukmin, sehingga seorang yang beriman harus selalu berpedoman, berpegang teguh kepada Al-Quran dalam setiap sikap tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya sebagai pemberi kabar gembira, karena di dalam Al-Quran diberikan kabar juga, ya, isinya tentang hal-hal yang menyenangkan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang taat, akan diberikan pahala kehidupan yang nikmat nanti di akhirat, surga dan sebagainya. Kemudian sebagai pemberi motivasi lahirnya iptek, di mana Al-Quran itu sangat menghargai terhadap kekuatan akal. Makanya banyak ayat-ayat Al-Quran yang mendorong supaya akal itu melakukan suatu penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Banyak Al-Quran yang diawali dengan kata-kata ya ulil albab, afala tazakkarun,
afala ta'qilun dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran betul-betul memberi motivasi dorongan agar manusia menggunakan akalnya untuk menemukan ilmu-ilmu yang baru. Kemudian sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang tidak ada tandingan. Nah, di sini Al-Quran sebagai mukjizat terbesar, selain itu merupakan kedudukan Al-Quran, juga merupakan satu keistimewaan daripada Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya tentunya. Nah, maka untuk lebih jelasnya di sini perlu juga saya sampaikan tentang keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan yang pertama adalah tadi sudah sebutkan sebagai mukjizat yang terbesar. Dari semua mukjizat yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi atau rasul-rasul pilihannya, Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar. Yang kedua, terjaga keasliannya sepanjang masa. Al-Quran tidak akan mungkin berubah, jangankan satu surat, satu huruf pun tidak akan pernah. Dari mulai turun sampai nanti hari kiamat, Al-Quran tetap seperti itu, tidak akan pernah ada perubahan dan tidak akan ada pernah yang dapat merubahnya. Karena apa? Keasliannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kalau Allah sudah menjaganya, maka dengan cara apapun semua makhluk tidak mungkin akan ada yang bisa mengotak-atik. Oke? Selanjutnya terjaga dari kontradiksi. Al-Quran karena memang betul-betul produknya Allah, maka isinya satu dengan yang lain tidak mungkin kontradiksi, tidak mungkin bertentangan. Lain dengan ciptaan manusia. Yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbarunal Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak. Katanya dari 6.666 ayat dalam Al-Quran, tidak satupun ayat satu dengan lainnya yang bertentangan. Kemudian mudah dihafalkan. Ini suatu hal yang luar biasa. Al-Quran yang tebal segitu, 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, mudah dihafal dan banyak dari umat yang bisa menghafalkan. Bahkan anak-anak seumur 4, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, anak-anak bisa hafal 30 juz, luar biasa. Kitab-kitab yang lainnya belum tentu mudah dihafal seperti itu, dan belum tentu ada yang hafal per kata, per kalimat, per huruf. Bahkan Al-Quran itu oleh anak-anak yang luar biasa cerdas, halamannya pun hafal. Ketika dibuka halaman sekian, suratnya apa, baris kesekian, bunyinya apa, hafal, luar biasa. Inilah Al-Quran, mudah dihafalkan. Maka ini juga salah satu daripada cara Allah menjaga kemurnian dan keasliannya, sehingga susah untuk dipalsukan. Ini seperti disebut dalam surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Jadi mudah. Kemudian keistimewaan yang lainnya adalah bahasa Al-Quran tak dapat ditiru oleh siapapun, gak ada yang mungkin bisa menirunya. Bahkan di sini Al-Quran langsung memberikan tantangan kepada siapa yang tidak percaya dan ingin menandingi Al-Quran, silakan. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kamu Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Dan sampai saat sekarang, sampai kapanpun, tidak akan ada yang bisa menandingi. Berikutnya adalah membacanya merupakan ibadah.
bahkan ibadah yang pahalanya besar. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim ialah satu huruf, akan tetapi satu huruf alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini berarti membaca Al-Quran, tahu ataupun tidak maknanya, satu huruf itu sudah dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, ya. Kemudian berikutnya, Al-Quran adalah mental healer. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ini disebutkan dalam surat Al-Isra. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim dan demikian. Di sini jelas Al-Quran itu kalau dibaca ini akan menjadi penenang, penawar hati, jiwa menjadi tentram, syifa'un menjadi obat penawar apapun. Maka berkomunikasilah dengan Allah dengan membaca Al-Quran, niscaya hati kita akan tenang. Kemudian kisah-kisah di dalam Al-Quran nyata dan lebih terperinci. Apapun yang diceritakan di dalam Al-Quran itu suatu kebenaran, baik itu cerita yang sudah lalu ataupun hal yang diceritakan yang belum terjadi. Yang telah lalu seperti kisahnya Musa dengan Fir'aun, kisahnya Ashabul Kahfi dan sebagainya, itu jelas benar. Kemudian apa yang diceritakan dalam Al-Quran tentang hari akhirat, tentang kebangkitan, tentang mahsyar dan sebagainya, ya, tentang kubur yang belum pernah dialami oleh ada hidup ini, itu pasti juga sesuatu yang benar. Kemudian Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang memintakan syafaat pembaca. Nanti di hari kiamat bahwa Al-Quran itu akan memintakan syafaat, ya, penolong bagi pembacanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memohonkan syafaat bagi orang yang membacanya. Jadi penolong. Kemudian Al-Quran adalah hakim semua kitab sebelumnya. Al-Quran adalah kitab terakhir dan paling sempurna yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Itu Al-Maidah ayat 40. Kemudian selari dengan sains modern. Penemuan suatu perkara dalam Al-Quran selari dengan bukti sains modern adalah keistimewaan Al-Quran yang sering dikagumi. Banyak fakta-fakta ilmiah yang baru terbongkar pada era modern ini yang ternyata telah disebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 14 abad yang lalu. Selanjutnya, keistimewaannya adalah memiliki gaya bahasa dengan nilai sastra yang tinggi. Pada saat itu ketika Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab adalah masyarakat yang sangat suka dengan kesastraan. Dan di sini Al-Quran diturunkan dengan gaya bahasa yang indah, yang sangat tinggi, yang tidak mampu ditandingi oleh siapapun. Dan ini pun juga diakui oleh ahli sastra Arab pada saat itu, diantaranya adalah Al-Wahid bin Mughirah. Beliau menyatakan kalau dalam bahasa kita, Al-Quran bukan hanya sekedar sastra. Al-Quran bukan sebuah sihir. Al-Quran bukanlah omongan orang gila, tapi Al-Quran itu adalah merupakan firman Tuhan, firman Allah yang betul-betul memiliki
nilai sastra yang luar biasa. Itulah diantara keistimewaan daripada Al-Quran. Kemudian sebagai tambahan di sini perlu saya sampaikan pula bahwa Al-Quran itu mempunyai nama-nama lain yang disebutkan dalam ayat-ayat yang terpisah dalam Al-Quran, yaitu diantaranya Al-Quran juga disebut Al-Kitab, Al-Quran juga disebut Al-Huda, artinya petunjuk, Al-Furqan artinya pembeda, kemudian disebut juga Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya rahmat, Ad-Nur artinya cahaya, Ar-Ruh artinya ruh, Asy-Syifa artinya penawar, Al-Haq artinya kebenaran, Al-Bayan artinya keterangan, Al-Mau'izah pengajaran, Az-Zikr memberi peringatan, Al-Busyra berita gembira, Al-Burhan bukti kebenaran, Al-Kalam perkataan, dan yang lainnya. Jadi saya sebutkan sebagai tambahan saja. Nah, demikian pembahasan kita pada kesempatan ini tentang Al-Quran, dan untuk selanjutnya nanti kita akan membahas sumber hukum Islam yang kedua, yaitu Al-Hadis atau As-Sunnah. Demikian, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.